Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 14. Demikian sabda Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tema renungan saat ini adalah kenangan terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang tidak menikah dan bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Ia bercerita bahwa ia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Dia sendiri tidak tahu alasan kenapa diberhentikan. Karena seminggu sebelumnya dia baru saja dipuji atasannya atas pekerjaannya yang bagus. Ibu ini berpikir bahwa segala sesuatunya biarlah Tuhanlah yang mengatur. Pasti Tuhan punya maksud di balik apa yang terjadi. Ibu ini akhirnya mempunyai keinginan untuk memberikan waktu yang sisa demi kemuliaan Tuhan melalui pelayanan. Karena itu dia mengikuti kursus evangelisasi pribadi dan mulai memberikan kekuatan pada orang-orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Melalui sikap dan cara yang dilakukan oleh ibu ini, akhirnya banyak orang yang diberkati Tuhan melalui pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kehidupan yang cuma-cuma atas kita, dan Ia menginginkan kita mensyukuri kehidupan ini walaupun berat kita menghadapinya. Ada orang yang menikmati hidup ini dengan mencari kenikmatan duniawi yang berlebihan tanpa memikirkan keselamatan di kehidupan kekal kelak. Ada juga yang berbuat banyak kebaikan dan bersungguh-sungguh membina hubungan yang baik dengan Tuhan demi bekal keselamatan di kehidupan yang kekal kelak. Sementara itu, ada orang yang berjuang untuk mempertahankan hidup dengan berbagai macam penyakit yang parah yang menggerogoti dirinya. Apapun yang terjadi pada hidup kita saat ini, bersyukurlah untuk semuanya itu. Karena hidup di dunia ini singkat, maka berikanlah kenangan yang terbaik terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyesali hidup ini karena permasalahan hidup yang mendera kita. Hargailah hidup ini sebagai hadiah cinta dari Tuhan untuk kita. Maka kita akan melihat betapa indahnya hidup ini. Kalau hari ini kita bertemu dengan orang yang putus asa atas hidup ini, doakan, berikan kekuatan kepadanya, berilah senyum kita yang terbaik, sehingga orang tersebut pun dapat kembali bersemangat karena kesaksian hidup kita. Permasalahan dan penyakit kita tidak akan menambah atau mengurangi jalan kehidupan kita, tetapi ucapan syukur dan penghargaan
atas hidup ini mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dari kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan kaki, pikiran, dan mulut dari Tuhan untuk memberi kelegaan, kelepasan, pengharapan, dan kesembuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bangun karakter memberi yang terbaik agar kita dapat meninggalkan kenangan terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang untuk bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan pada kami di tahun-tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini. Begitu banyak beban dan permasalahan yang kami alami. Beban pelajaran, ekonomi, sakit penyakit, keuangan, hubungan dengan teman ataupun keluarga. Seolah kami tak percaya kalau kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau hanya sedetik pun. Kami sadar di banyak tempat ada orang-orang yang punya masalah lebih besar dari kami, dan mereka tetap dapat bertahan. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas hari ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.